Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo kita berlatih 9.2 Matematika kelas 8 semester 2. Tentukan nilai rata-rata dari data yang diberikan berikut. Untuk menentukan nilai rata-rata, rumus nilai rata-rata ini seperti ini. Jadi sama dengan di sini jumlah data dibagi banyaknya data. Jadi kita jumlahkan data yang di sini. Kita jumlahkan terus dibagi dengan banyaknya data. Di sini banyaknya data kita hitung dulu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 data. Dan sekarang kita jumlahkan di sini ada 12-nya ada 4 ya. 1, 2, 3, 4. Ini 48. Jadi kita jumlahkan pertama 11 ditambah 12-nya ada 4, 1, 2, 3, 4 jadi 48 ditambah dengan 13 dan 14. 13 dan 14 dibagi dengan banyaknya data adalah 7. Banyaknya data adalah 7. Jadi kita jumlahkan 11 tambah 48 59 tambah 13 jadi 72 ditambah 14 86. Jadi 86 dibagi 7. Jadi sama dengan 8 dibagi 7 itu 1. Jadi sisanya 16 bagi 7 itu 2. Jadi 12, 20 dibagi 7 itu adalah 2. 14, 60 bagi 7 itu 8 ya. Nah, ini adalah nilai rata-rata untuk soal nomor bagian A. Untuk bagian B, kita jumlahkan, kita tentukan dulu banyak data di sini adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Jadi di sini banyaknya data di sini adalah ada 11 dan jumlah data di sini kalau tadi sudah dihitung itu adalah 1147. Maka nilai rata-ratanya di sini adalah 1147 dibagi 11. Jadi sama dengan 104,27. 104,27. Ini untuk bagian B ya, soal yang bagian B. Untuk bagian C di sini n-nya adalah 1 2 3 4 5 6 7. N-nya ada 7. Jadi untuk bagian C nilai rata-rata di sini kita jumlahkan 40 tambah 50 90 tambah 55 145 tambah 60 205 ditambah 8 213 ditambah 37 berarti 250 tambah 50 itu 300. Jadi 300 dibagi dengan 7. 300 dibagi dengan 7 itu adalah 30 bagi 7 itu 4. 20 bagi 7 2. Jadi 60 bagi 7 berarti 8 ya, 42,8. Ini untuk bagian C. Bagian D, pengunjung di klinik kesehatan gigi. Di sini datanya sudah kita dapatkan nilainya 7. Jadi untuk yang bagian D, N-nya itu sama dengan 7. Jadi sekarang kita masukkan ke rata-ratanya jadi sama dengan di sini ada 12 tambah 16 itu 28 tambah 0 28 tambah 8 jadi 36 tambah 31 jadi 67 ditambah 28 jadi 95 ya 95 ditambah 17 95 tambah 17 itu berarti 112 kita bagi 7 112 bagi 7 jadi sama dengan 11 bagi 7 adalah 1, 42 bagi 7 jadi 6. Jadi jawabannya adalah 16. Soal nomor 2, min dari 12 data adalah 6,5. Tentukan jumlah seluruh data. Untuk min berarti ini adalah rata-rata. Rumus rata-rata itu seperti ini. Jadi jumlah data dibagi dengan banyaknya data. Dan di sini banyaknya data n-nya itu sudah diketahui 12 dan rata-ratanya adalah 6,5. Jadi kita tinggal masukkan ke sini 6,5 sama dengan jumlah data dibagi dengan banyaknya data di sini 12. Jadi jumlah data di sini sama dengan
6,5 dikali dengan 12 dikali dengan 12. Jadi kalau kita kerjakan 12 dikali 6,5 itu seperti ini 60 72, jadi 78,0. Ini jawaban untuk soal nomor 2. Soal nomor 3, berdasarkan hasil survei oleh penjaga stan celana di suatu mall selama 1 bulan diperoleh data nomor celana yang terjual selama 1 bulan. Tentukan rata-rata nomor celana yang dibeli selama 1 bulan. Nilai rata-ratanya di sini. Berarti sama dengan jumlah data dibagi banyaknya data. Di sini kalau kita hitung banyaknya data ini adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3 ke bawah, jadi ada 24. Ada 24 dan ini kalau dijumlahkan semuanya menjadi 708. 24 dibagi maksudnya 708 dibagi 24, maka hasilnya adalah 29,5. Ini untuk nilai rata-rata celana selama penjualan dalam 1 bulan. Soal nomor 4, nilai rata-rata ujian matematika dari 39 siswa adalah 45. Jika nilai seorang siswa yang mengikuti ujian susulan ditambahkan, maka nilai rata-ratanya menjadi 46. Berapakah nilai siswa yang mengikuti ujian susulan tersebut? Untuk menyelesaikan soal seperti ini, berarti kita harus mendapatkan jumlah data sebelum ditambah dan sesudah ditambah siswa ya. Jadi yang sesudah ditambah siswa ini ada tadinya 39 menjadi 40 siswa dikali dengan 46. Jadi 40 dikali 46 adalah 1840. Dan yang ini setelah ditambahkan. Dan yang sesudah ditambahkan adalah 39 siswa dikali 45 dan hasilnya adalah 1755. Ini dikurangkan, hasilnya adalah 85. Jadi yang ini adalah nilai dari siswa yang mengikuti ujian susulan. Jadi caranya tinggal dikurangkan jumlah data sesudah ditambah dengan jumlah data sebelum ditambah. Jadi untuk mendapatkan nilai 85 di sini berarti tinggal dikurangkan jumlah data sesudah dan sebelum. Soal nomor 5, data usia dan berat badan sekelompok balita di Posyandu Dahlia disajikan dalam tabel seperti berikut. Berapakah rata-rata berat badan sekelompok balita tersebut? Untuk mencari nilai rata-rata, nah ini nilai rata-rata sama dengan jumlah data dibagi dengan banyaknya data. Dan sekarang kita cari dulu banyaknya data. Di usia 1 tahun ini ada yang memiliki 11, 10 dan 9 kilo ya. Berarti di sini ada 3 orang. Di sini jadi 1 2 3, di sini ada 4 orang. Di sini 1 2 3 4 5 ada 6 orang, di sini 5 orang, di sini 4 orang. Ini 3 orang. Di sini 2 dan di sini 3. Jadi kalau dijumlahkan ini keseluruhannya adalah 30. Ada 30 balita. Dan sekarang jumlah data berarti kita jumlahkan yang ini. Kita jumlahkan 10, yang ini 10 tambah 11 tambah 9 jadi 30, ditambah ini, tambah ini, tambah ini, dan hasil totalnya itu adalah 407. Jadi tinggal masukkan di sini jumlah datanya 407 dan banyaknya data adalah 30. Nah, jadi seperti ini. Jadi 407 dibagi 30 adalah 13,5. Jadi rata-rata berat badan balita di sini adalah 13,5. Data banyak pasien yang berobat ke Poliklinik Bina Sehat selama 1 minggu sebagai berikut. Dalam 1 minggu itu ada 7 hari. Berapakah rata-rata banyak pasien yang berobat di Poliklinik Bina Sehat dalam waktu 1 minggu? Rata-rata berarti sama dengan banyaknya data, jumlah data dibagi dengan banyaknya data. Dalam 1 minggu itu adalah 7 hari.
Dan sekarang kita hitung jumlah datanya. 18 tambah 20 38. 38 ditambah berapa ini? 19. 38 tambah 19 itu berarti 57 ya. 57. Terus ditambah 23. 57 ditambah 23 berarti 80 tambah 21. Jadi 101 tambah 17. Jadi 118 ditambah 15. Jadi 133. Jadi 133. Dan sekarang kita tinggal bagikan 133 dibagi 7. 13 bagi 7 adalah 1. Jadi sisanya 63. Jadi 19. Jadi jumlahnya adalah 19. Kita buktikan 19 kali 7 sama dengan 13,3. Nah, ini sudah terbukti. Jadi yang 19 itu adalah nilai rata-ratanya. Jadi per hari itu banyaknya pasien yang datang ke poliklinik itu ada 19 orang. Ada 19 orang. Soal nomor 7, rata-rata nilai siswa kelas 8A adalah 72 dan rata-rata nilai 15 siswa kelas B 8B adalah 80. Jika nilai kelas A ditambah kelas B digabungkan, maka rata-rata menjadi 75. Berapakah banyak siswa kelas A? Jelaskan jawaban kalian dengan jelas. Rumus rata-rata itu seperti ini. Jadi jumlah data dibagi banyaknya data. Dan untuk kasus seperti ini, karena rata-ratanya dijumlahkan, berarti untuk rata-ratanya jadi dirubah menjadi seperti ini. Jadi jumlah data pertama ditambah jumlah data kedua dibagi banyaknya data pertama tambah banyaknya data yang kedua. Jadi seperti ini. Jadi X rata-rata di sini sama dengan jumlah data pertama, berarti banyaknya data pertama dikalikan dengan rata-rata pertama. Ditambah jumlah banyaknya data kedua dikalikan dengan rata-rata yang kedua. Dibagi dengan banyaknya data yang pertama ditambah banyaknya data yang kedua. Dan sekarang kita tinggal masukkan angkanya. Ini rata-ratanya menjadi 75. Jadi 75 sama dengan banyaknya data yang pertama, yaitu yang kelas A ya. Kelas A kita belum tahu data yang pertamanya berapa banyaknya. Tapi yang sudah kita tahu adalah rata-ratanya. Jadi N1 kali 72. Ditambah data yang kedua itu ada 15 orang dan rata-ratanya adalah 80. Nah, 80 ini angka 8. Dibagi dengan banyaknya data yang pertama kita belum tahu ditambah yang di data kedua itu adalah 15. Jadi kita tinggal kali silang. Ini sama saja dengan per 1. Jadi 75 dikali ini, nanti 1 yang kali bagian atasnya. 75 dikali N1 plus 15. Nah, sama dengan ini dikali 1 tetap ya, jadi 72 N1 ditambah 15 kali 80. Nah, jadi sama dengan di sini 15 kali 80 itu 1200. Yang ini menjadi 72 N1. Ini dikalikan menjadi 75 N1. Terus 75 dikali 15. Kita kalikan dulu. 75 dikali 15. 37. Di sini 5, di sini 7. 5, 2,
1125 ya. Jadi 1125. Jadi kita pindahkan bagian ini, 75N1 kurangi 72N1. N1 itu berarti banyaknya data untuk kelas A ya. Banyaknya data untuk yang kelas A. Kalau N2 banyaknya data untuk kelas B. Jadi di sini 1200 dikurangi 1125. Ini dikurangkan menjadi 3. Dan ini dikurangkan menjadi 75. Jadi N sama dengan 25. Jadi ini cara pengerjaan untuk soal yang nomor berapa ini? Soal yang nomor 7 ya. Soal nomor 7 caranya seperti ini. Soal nomor 8, perhatikan tabel nilai siswa kelas 8E. Berapakah banyak siswa yang mendapatkan nilai di atas rata-rata? Berarti kita hal yang pertama harus dikerjakan berarti harus mengetahui dulu banyaknya data. Berarti yang ini kita jumlahkan bagian frekuensi. Karena frekuensi itu menyatakan jumlah siswa ya, banyaknya siswa. Di sini ada 3 siswa. Nilainya 5. Jadi kita jumlahkan 3 tambah 8 11 tambah 10 21 tambah 11 jadi 31 32 tambah 6 38 ini menjadi 40. Ini banyaknya siswa ada 40. Dan sekarang kita mencari nilai rata-ratanya dulu. Berarti 5 kali 3 adalah 15. 6 kali 8 itu 48. Ini 70. Yang ini 88 dan yang ini 54 dan satu lagi ini 20. Kita jumlahkan 15 tambah 48 itu adalah 63 ya, 63. 70 ditambah 88 berarti 158. Dan ini 54 tambah 20 menjadi 74. Kita jumlahkan 63 tambah 158 berarti 221 ditambah 70 berapa ini tadi 20 ya, 76 ya, 74. Jadi sama dengan 295. Berarti untuk mencari rata-rata di sini sama dengan jumlah data dibagi banyaknya data, berarti sama dengan 295 dibagi 40. Berarti nilai rata-rata di sini adalah 29 bagi 4 itu 7. 28 15 bagi 4 jadi 1 ya, 2 3. Nah, 7,3. Jadi kita cari orang yang nilainya di atas 7. Di atas 7 di sini perhatikan di atas 7 itu berarti dimulai dari nilai 8. Ini ada 11 tambah 6 jadi 17 tambah 2 jadi 19 orang. Jadi jumlahnya adalah siswa yang di atas rata-rata itu adalah 19 orang. Jadi jawabannya seperti ini. Soal nomor 9, banyaknya siswa di suatu kelas adalah 30 anak. Banyak siswa perempuan 17. Selisih rata-rata nilai ulangan matematika siswa laki-laki dan perempuan adalah 0,6. Rata-rata nilai ulangan matematika satu kelas itu 6,76. Jika rata-rata nilai siswa laki-laki lebih tinggi dari perempuan, berapakah nilai rata-rata laki-laki? Kita anggap di sini misalkan di sini seluruh siswanya itu ada 30. Seluruh siswa. Yang perempuan di sini disebutkan ada 17. Berarti laki-laki itu ada 13. Dan rata-rata untuk yang laki-laki itu nilainya adalah lebih tinggi dari yang perempuan sebesar 0,6. 0,6. Nah, yang ini. Sekarang kita terus rata-rata keseluruhannya itu adalah 6,76. 6,76. Dan sekarang berarti rumus rata-rata di sini adalah
jumlah data keseluruhan dibagi dengan banyaknya data. Ini artinya jumlah data itu rata-rata di sini adalah rata-rata yang untuk perempuan. Jadi yang untuk perempuan ditambah dengan rata-rata laki-laki. Jadi banyaknya nih NP itu banyaknya siswa perempuan. Banyaknya siswa perempuan dikalikan dengan data yang ada di perempuan ditambah dengan banyaknya siswa laki-laki. Nah, di sini data untuk nilai laki-laki itu nilainya adalah nilai yang perempuan ditambah 0,6, karena yang laki-laki ini misalkan yang ini L ya, jadi L. Jadi saya tulis ulang jadi seperti ini. Banyaknya data laki-laki dikali L. Nah, kali L dibagi dengan banyaknya siswa perempuan dibagi dengan banyaknya siswa laki-laki. Jadi sama dengan yang X rata-rata di sini adalah 6,76. Sama dengan banyaknya perempuan ada 17. Sekarang kita nah di sini dicari yaitu nilai rata-rata yang perempuan terlebih dahulu ditambah dengan jumlah siswa laki-laki itu adalah 13. Dan L untuk rata-rata yang laki-laki itu lebihnya adalah 0,6 dari yang perempuan. Jadi di sini tulis yang perempuan ditambah 0,6 dibagi. Nah, siswa perempuan ada 17 ditambah siswa laki-laki ada 13. Jadi sama dengan ini per 30. Jadi di sini 17P ditambah ini kalikan jadi 13P ya. Terus ini kalikan yang itu jadi 6 kali 13 berarti jadi 7,8. Di sini 676. Dan sekarang kita kerjakan lagi kali silang ini per 1. Berarti yang ini dikali 1 dan yang ini dikali 30 dengan yang ini. Nah, kali silang seperti ini. Jadi 6,76 dikalikan dengan 30 sama dengan 17P ditambah 13P ditambah 7,8. Ini kalau dikalikan, kita kalikan 6,76 dikalikan dengan 3 itu menjadi 202 ya, 8. 202,8 sama dengan ini dijumlahkan menjadi 30P. Nah, ditambah 7,8. Jadi 202,8 dikurangi 7,8 sama ini angka 8 ya, sama dengan 30P. Ini kalau dikurangkan menjadi 195 sama dengan 30P. Jadi yang P di sini adalah 195 dibagi 30. Ini hasilnya adalah 6,5. Ini rata-rata yang perempuan. Berarti yang laki-laki itu adalah perempuan yang ditambah 0,6. Jadi yang laki-laki di sini hasilnya sama dengan 6,5 ditambah 0,6. Hasilnya adalah 7,1. Ini untuk rata-rata yang laki-laki. Jadi jawabannya seperti ini untuk soal nomor 9. Nah, aja seperti ini. Soal nomor 10, nilai rata-rata matematika dalam suatu kelas adalah 72. Nilai rata-rata siswa laki-laki 69 dan yang perempuan 74 ya. Jika banyak siswa kelas adalah 40, berapakah banyak siswa laki-laki? Untuk nilai rata-rata rumusnya seperti ini, seperti biasa. Jadi di sini adalah jumlah data. Nah, dibagi dengan banyaknya data. Kita uraikan terlebih dahulu. Di sini rata-rata siswa laki-laki. Misalkan untuk siswa laki-laki kita buat rata-ratanya L itu sama dengan 69.
dan NL berarti banyaknya siswa laki-laki. Kita belum tahu ini. Terus yang P rata-rata perempuan itu adalah 74 dan NP kita juga belum tahu berapa banyak siswa perempuan, tapi kalau dijumlahkan nilai totalnya adalah 40. Nilai totalnya 40. Jadi kalau siswa laki-laki ditambah siswa perempuan, maka nilai totalnya adalah 40. Jadi untuk mencari nanti siswa laki-laki di sini adalah 40 dikurangi banyaknya siswa perempuan. Nah, jadi seperti ini. Jadi kita masuk lagi ke awal. Jumlah data di sini berarti rata-rata yang laki-laki dikalikan dengan rata-rata yang laki-laki itu adalah 69. Jadi 69 dikalikan dengan banyaknya siswa laki-laki ditambah yang perempuan itu 74 dikalikan dengan banyaknya siswa perempuan dibagikan dengan jumlah siswa perempuan dan laki-laki N atau NL tambah NP itu. Jadi N di sini adalah NL jumlah laki-laki dan jumlah perempuan itu sama dengan 40. Nah, yang ini sama dengan N. Di sini 40 dan rata-rata dari totalnya itu adalah 72 ya, 72. Jadi tinggal dikali silang. 72 dikali 40 sama dengan 69 NL jumlah laki-laki ditambah 74 NP jumlah yang perempuan. Jadi ini tinggal dikalikan 40 dikali 72 yaitu 2880. Yang ini 69 NL jumlah siswa laki-laki ditambah 74 NP. Dan tadi NL di sini adalah 40 dikurangi jumlah yang perempuan. Jadi sama dengan ini 2880, 69 NL-nya kita ganti dengan 40 dikurangi jumlah yang perempuan ditambah 74 ya, bukan 7P, 74 NP. Nah, maksudnya seperti ini. Jadi 2880 ini kita kalikan 9 kali 4 36 bawah 3 2760 dikurangi 69 NP ditambah 74 NP. Jadi NP itu jumlah siswa perempuan. Jadi hasilnya adalah 2880 sama dengan 2880 sama dengan 2760. Ini kalau dijumlahkan jadi 69 minus 69 ditambah 74 itu adalah 5 ya, ditambah 5 jumlah siswa perempuan. Jadi di sini untuk mencari siswa perempuan di sini adalah 2880 dikurangi 2760. Ini berarti menjadi 80. Yang ini angka 5 nih. 5 siswa perempuan. Jadi yang ini banyaknya siswa perempuan adalah 80 dibagi 5, hasilnya adalah 16. Ini siswa perempuan 16. Jadi yang perempuan. Jadi untuk mencari laki-laki di sini berarti 40. Tadi karena jumlah siswa totalnya adalah 40, jadi 40 kurangi 16. Jadi hasilnya adalah 24. Untuk yang laki-laki dan yang perempuan adalah 16. Jadi ini cara pengerjaan nomor 10.